bersyukur kepada Allah. Sholat itu nikmat, bukan adab. Ketika kita menghadirkan pemahaman sholat itu nikmat, maka ketika kita bisa sholat, kita akan hadir sholat. Ketika kita boleh sholat, senang. Tidak pada azan di tempat gelisah. Bukan adab sholat. Bukan karena ada orang lain yang sholat dia yang bersalah, sehingga diusulkan kalau bisa yang kerja di tempat saya ini sholatnya jangan banyak-banyak sholat. Ada pengalaman seorang anak muda, dia keluar di suatu tempat bekerja perusahaan yang gajinya naik, tapi yang membuat dia keluar memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut gara-gara tidak bisa sholat sesuai waktunya. Sholat pun dikasih jam, waktu terbatas. Allah keluar. Ini tak boleh bisa. Apa yang Allah berikan kepada dia? Setelah keluar, Allah berikan dia rezeki ganti yang baik. Kerja di satu BUMN yang dia lebih mudah, maka dia jadi imam sholat di BUMN tersebut. Selain dia bekerja di masjid, dia akan jadi imam sholat. Allah berikan. Dia merasa tidak nyaman, ada kalau tidak sholat. Ada kalau tidak sholat. Dia kalau tidak bisa sholat, saya kerja di sini, tidak bisa sholat. Hadirin saya berikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tuqima shalah. Makna wa tuqima shalah, engkau melaksanakan sholat itu dengan benar. Sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajib sholatnya. Itu makna wa tuqima shalah. Dan di antara syarat yang paling penting adalah waktu. Waktu. Allah mengatakan bahwasanya waktu sholat telah ditentukan pada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka orang mukmin waktu dalam kesehariannya yang paling dia ingat yang pertama adalah waktu salat. Waktu salat. Apabila demikian halnya, maka waktu subuh, waktu asar, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isya ini sudah dihafal, diingat dan jadi otomatis dalam hati seorang mukmin. Rijal dan soal perjalanan kita pakai maju, beda bicaranya. Tapi yang kepikir maju, nyok kata cepat, pada maju beda. Jadi kata sandinya beda. Apa yang sering, apa menjadi perhatian penting? Maka kalau soal yang betul sering kan, tapi dapat janji itu kan ada. Janji dikasih apa leho. Ada mungkin leho, mungkin jadi leho jadi apa? Jadi semua urusan jadi waktu berdoa. Subhanallah. Maka sholat itu memiliki 5 waktu bagi orang yang tidak ada udzur. Bahasanya demikian. Bagi orang yang tidak ada udzur, maka dia memiliki waktu sholat fardu. Artinya bagi orang yang udzur, dia memiliki 3 waktu. Bagi orang yang udzur memiliki 3 waktu sholat. Artinya dia boleh jamak. Boleh jamak waktu. Maka zuhur dan asar, kedua waktu tersebut menjadi satu waktu ketika dijamak.
orang yang utuh. Maghrib dan Isya, kedua waktu tersebut menjadi satu waktu. Karena itu boleh dijamak. Dan waktu subuh, waktu fajar itu masih satu waktu. Berarti bagi orang yang utuh, ini dia memiliki 3 waktu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr." Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Pertama, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'an al-fajr, dan laksanakanlah salat subuh. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, aqimus sholata, artinya tegakkanlah sholat sesuai dengan sempurna syarat wajib dan rukunnya. Kemudian wa qasaqul lail, makna qasaqul lail berarti apa? Adalah pertengahan malam. Karena gelapnya malam itu terjadi yang paling gelap ketika di pertengahan malam. Karena di pertengahan malam merupakan suatu keadaan matahari sangat jauh dari titiknya, yang mana itu di pertengahannya. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, pertengahan malam itu dilihat sejak kapan maghrib dan kapan subuh. Dulu waktu kita lagi masih kecil, pada apa? Kodok lah, bentuk kodok lah. Itu salah. Yang dilihat adalah kapan jam maghrib, kapan jam subuh. Maka di antara jam tersebut pertengahan. Hadirin saya muliakan, maka di sini perlu diperhatikan masalah jam sholat. Jangan sampai jam sholat itu dipercepat dengan alasan buru-buru. Kalau kita main anjing, dia tidak bisa, tidak sah sholat kita, dia tidak sholat kita, karena kita sholat di luar, tidak bisa menjadi satu waktu tersebut. Nyodor dekat perjalanan, dibaca, saya mau musafir. Nanti ini pesawatnya jam 12:30. Nyodor dibaca. Lepas kalau dah aja kan anjing. Lebih kelau aja, maka ada wadah. Kalau gitu. Nah, ini terjadi dalam perjalanan orang awam. Belum mayang, padahal dia bisa menjamaknya. Seandainya perjalanan itu masih dalam waktu ketika sampai di sana masih waktu asal, dia bisa menjamaknya. Maka hal seperti ini tidak perlu melibatkan ini, katakan orang yang pernah menjamak. Dia itu menyukai harta karena mau ikhlawan. Menyukai keindahan karena mau hati membayar. Hadirin saya muliakan. Kemudian perlu juga diperhatikan masalah waktu yang ada pada jam ini atau yang ada di HP kita, atau yang kadang tidak sesuai, belum tentu sesuai. Ada aplikasi hari ini banyak orang karena belum tentu sesuai. Ketika kita berada di satu tempat dekat dengan masjid, maka lebih
buat azan di masjid. Dan apa yang boleh kekurang dari orang boleh kekurang, tidak bisa. Belum tentu. Itu kalau melihat kepada jam yang ada. Maka dalam kajian fikih itu waktu sholat tidak dibahas jam berapa pukul berapa. Di situlah fungsinya mengenal perjalanan matahari. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita kenal di antaranya waktu zuhur sejak tergelincirnya matahari sampai bayang itu sama. Biasa saya gabung di kampung zaman itu bukan. Cuma kalau hari ini orang kan tidak ada nilai itu dia jam berapa. Tapi kita katakan salat ini kan andai kan jam mati tidak ada jam, kita masih bisa sholat. Karena ketika kita buka sholat dulu kita pun tidak memiliki jam. Maka dikenalkan dengan perjalanan matahari. Begitu seterusnya asar, maghrib, isya dan seterusnya. Maka di sini penting. Waktu isya itu pertama waktu maghrib. Waktu maghrib itu sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq merah. Dia tidak kelewatan gitu. Coba kalau mau sekarang itu kan ada orang jalan naik ke mana? Jadi kalau ini kita lihat, maka saya memiliki adik saya, orang tua saya itu kalau sholat lebih melihat kepada itu. Mungkin ada bijak, nggak ada batas. Sehingga kalau dia yang lebih bukan tidak ada. Jika ada, coba. Nah ini. Kemudian, maka kalau kita lihat jam maghrib sampai isya itu dari maghrib sampai isya rata-rata 1,5 jam, 1 jam setengah baru masuk isya setelah dari maghrib. Hadirin yang saya muliakan, sedangkan waktu isya sejak keluarnya waktu maghrib sampai pertengahan malam. Jadi di antara pendapat yang kita sampaikan, waktu isya mulai sudah pasti ketika terbitnya waktu maghrib sampai pertengahan malam. Di sini kita bisa mengukur kapan maghrib antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Kemudian lihat kapan pertengahannya. Untuk ukuran jam kita. Maka di sini ketika sudah pertengahan malam disebutkan itu sudah berakhirnya waktu isya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang berkaitan yang pertama dengan perempuan. Kalau seandainya seorang perempuan suci dari haid di sepertiga akhir malam, maka tidak ada kewajiban atasnya sholat isya dan juga sholat maghrib. Sucinya di sepertiga akhir malam. Kenapa? Karena dia suci di luar waktu. Ada yang pakai isya. Ini sebagaimana dari Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini mengatakan waktu isya ini kan nisfain. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Maka disinilah seorang perempuan mesti tahu kapan berhenti. Artinya kalau seandainya suci yang masih dalam waktu isya, bagi dia masih wajib sholat. Beda lagi ada tinggal. Di sini yang banyak lagi
udah Allah kasih diskon setiap bulan dia sholat, aku ganti tidak mau. Wajib kontrol suami, baik kontrol seorang ayah pada anaknya. Maka dia lupa tengok. Tuhan tahu suci di mana aku kalau pada suci murid. Anda boleh suci dari ketika harus asal. Sekali lagi dia bisa, maka bayangkan berapa sholat dia tinggalkan ini saja. Ini perempuan betul ambil perhatian. Maka ini pendapat yang diwajibkan oleh para ulama yang saya baca di sini, karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isya sampai ke tengah malam. Ya, sehingga pendapat yang mengatakan waktu Isya sampai terbitnya fajar ini tidak kuat jika dilihat dari dalil yang baru kita sampaikan. Hal ini yang saya